Hai teman-teman, Selamat selamat pagi. pagi. Perkenalkan nama saya Angel Mima Siombing dan ini teman saya. Nama saya Handayani. Dan ini Nama saya Syahrul Laudia. di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, Selamat mohon menyaksikan. disimak. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian trauma abdomen. Pengertian trauma abdomen adalah terjadi atau kerusakan pada organ abdomen yang dapat menyebabkan perubahan fisiologis sehingga terjadi gangguan metabolisme, kelainan imunologi, dan gangguan faal berbagai organ. Lalu selanjutnya manifestasi klinis atau tanda dan gejalanya seperti nyeri, mual dan muntah, penurunan kesadaran, nyeri seluruh abdomen, auskultasi, bising usus akan menurun. Lalu selanjutnya komplikasi akan dijelaskan oleh Yani. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang komplikasi. Komplikasi yang pertama itu pendarahan dan shock hipovolemik. Yang kedua, infeksi dan sepsis. Kemudian ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan diagnostik. Foto toraks untuk melihat adanya trauma pada toraks. Pemeriksaan darah rutin. Pemeriksaan ini diperlukan untuk baseline data bila terjadi pendarahan terus-menerus. USG dan CT scan. Sebagai pemeriksa tambahan pada penderita yang belum operasi dan disangsikan adanya trauma pada hepar dan retroperitoneum. Baiklah, penata laksanaan trauma abdomen akan dijelaskan oleh Saudara Sirwi. Baiklah, saya akan melanjutkan dari yang dijelaskan oleh Handayani tadi. Yang pertama itu ada penelaksanaan trauma abdomen, teman-teman. Jadi dalam pelaksanaan ini ada yang pertama itu ada abdominal paracentesis akan menentukan adanya perdarahan dalam rongga peritoneum. Lalu yang kedua itu ada laparostomi untuk mengetahui secara langsung penyebab akut abdomen itu sendiri. Lalu yang ketiga itu ada pemasangan NGT untuk memeriksa cairan yang keluar dari dalam lambung, teman-teman. Menjelaskan patoflow yang pertama itu ada Saudari Handayani, mohon disimak ya teman-teman. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang patoflow trauma abdomen. Trauma penetrasi seperti luka tembak atau luka tusuk, kemudian terjadi rusaknya struktur organ lain, terjadi luka pada organ dalam rongga abdomen, kemudian terjadinya peradangan terkontaminasi oleh bakteri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Angel Mima Siombing. Setelah saya akan menjelaskan tentang etiologi trauma non-penetrasi. Trauma non-penetrasi itu terjadi seperti luka tumpul. Lalu selanjutnya terjadinya kekuatan tekanan pada trauma. Lalu selanjutnya terjadinya robekan pada dinding usus. Kemudian terjadinya perdarahan pada anus. Kemudian terjadinya kontraksi otot pada abdomen. Selanjutnya terjadinya penurunan fungsi pembuangan sisa metabolisme pada dalam tubuh. Lalu selanjutnya komplikasi akan dijelaskan oleh Sirwi. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan dari Saudari si Angel tadi. Komplikasi dari trauma abdomen itu dibagi dua, yaitu yang baiklah yang pertama itu tadi kan ada perdarahan.
Yang kedua itu ada terkena robekan alat-alat parenkim dan mesenchyme dan ligamenta. Lalu ada kehilangan cairan fisiologi dan terjadi penurunan kesadaran, teman-teman. Jadi diagnosanya itu shock hiperkolemik. Lalu yang kedua itu ada perforasi, kemudian ada terjadinya akibat radang usus buntu, kemudian adanya perangsangan oleh zat kimia yang terjadi timbul peritonitis hebat. Terus diagnosanya itu teman-teman resiko terjadinya infeksi. Lalu dari komplikasi trauma abdomen ini sendiri itu ada pemeriksaan penunjangnya. Yang pertama itu fototoraks, yang kedua pemeriksaan darah rutin, yang ketiga plain abdomen, yang keempat pemeriksaan urin rutin, yang kelima VP atau sering disebut dengan intravenous atau playgram. Lalu yang keenam itu ada diagnostik perineal falagi atau sering disebut dengan DPL. Kemudian yang terakhir ada USG dan CT scan, teman-teman. Jadi lalu ada penata laksanaan trauma abdomen. Itu tuh ada 5, teman-teman. Jadi yang pertama itu ada abdominal parenthesis, lalu yang kedua itu laparostomi, yang ketiga itu pemasangan NGT, yang keempat itu antibiotik, lalu yang terakhir itu ada laparotomi. Nah, gitu. Ya, itulah presentasi kami. Sekian dan terima kasih teman-teman. Jikalau ada kata yang kurang dimengerti atau kurang dipaham, kami bertiga mohon maaf karena kami juga masih belajar. Terima kasih. Terima kasih.